Ya, halo everyone. Ketemu lagi dengan saya, si Furin. Ya, hari ini kita akan bahas satu topik. Tapi sebelum kita mulai bahas, karena kita akan runningnya di AWS Educate, ya dipastikan dulu teman-teman sudah punya account di AWS Educate. Nah, bagaimana cara daftar ya? Kita bisa join AWS Educate. Oke, nanti kita bisa daftar di sini biasanya sebagai student. Kita daftar sebagai student. Nah, nanti ketika kita pilih sebagai student, nanti di sini ada nama sekolahnya. Nah, nama sekolahnya ini bisa dicari dulu. Misalnya kalau kita dari universitas, ya kita bisa ketik di sini, universitas, nanti ada daftarnya, universitas. Atau mungkin kalau dari SMK, juga bisa dilihat juga SMK-nya, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada di dalam listnya, ya boleh diketik aja, gitu ya. Kemudian negaranya ya Indonesia, kemudian ada first name, ada last name, kemudian di sini ada email. Nah, kalau bisa emailnya ini menggunakan email akademis. Jadi email sekolahan atau email universitas atau email politeknik begitu. Ya kalau terpaksa ya Anda bisa juga pakai free email. Tapi nanti kalau pakai free email biasanya agak lama prosesnya atau ada kemungkinan besar ditolak. Oke, kemudian ini adalah graduation month, jadi bulan kapan sih Anda lulus begitu ya, dan juga graduation year. Nah, biasanya ya ini karena program AWS Educate itu untuk student, jadi kita harus merupakan student yang aktif, jadi bukan yang udah lulus. Oke, kemudian ini ada birth month, kemudian ada birth year. Ini diisinya juga jangan asal-asalan ya. Jadi nanti kalau teman-teman isinya asal-asalan, ini juga akan di-reject juga. Oke, jadi pastikan Anda isi ini dulu, kemudian nanti Anda daftar. Nanti setelah Anda daftar, coba Anda cek di mailbox ya. Biasanya ada di inbox atau di junk atau di spam, atau kalau Anda menggunakan email yang Gmail base, itu ada juga di promotional tab begitu. Jadi setelah Anda daftar ini jangan bengong-bengong aja, coba dilihat dulu. Biasanya secara sistem itu akan jalanin satu proses verifikasi. Oke, nah proses verifikasi itu nyangkutnya di salah satu box itu. Nah, kalau teman-teman nggak verifikasi, ya account-nya itu tidak akan bisa dilanjutin, tidak akan dapat account-nya. Ya, jadi ini portal ya, ini awseducate.com. Kalau kita masuk seperti ini, nanti kita bisa sign in aja. Oke, kita bisa sign in. Ya, kita akan sign in seperti ini. Nanti kita bisa lihat di sebelah kanan atas ada AWS account. Kita klik aja AWS account-nya, kemudian kita klik. Oke, nanti setelah kita klik, kita buka AWS console gitu. Ya, sini ya, kita klik AWS console, ya nanti akan terbuka AWS console. Jadi di sini nanti tempat kita untuk lab ya, untuk kita cobanya itu ada di sini, di AWS Management Console. Oke, dipastikan di sini regionnya adalah North Virginia, karena untuk AWS Educate itu hanya di lock, cuma bisa digunakan di North Virginia, walaupun kalau di account aslinya kita bisa menggunakan region lainnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Ya, hari ini kita mau bahas satu topik namanya adalah VPC. Oke, VPC itu adalah Virtual Private Cloud. Nah, sebenarnya buat apa sih si VPC itu? Jadi gini, kalau misalnya salah satu benefit kita menggunakan cloud, ya kita itu bisa punya network kita sendiri yang ada di cloud. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ada term namanya adalah hosting, kemudian selain hosting itu ada juga yang namanya VPS, Virtual Private Server. Nah, kalau di AWS atau di cloud tuh kita bisa bikin virtual private cloud. Oke, kalau kita hosting biasanya itu kita cuma dapat satu directory aja. Ya di dalam ya kita itu terbatas cuma di dalam directory. Jadi kita taruh file-filenya di dalam directory, kemudian ya udah scope kita itu cuma satu directory. Kemudian ada lagi namanya virtual private server VPS, ya itu cuma dapat satu server aja. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ya di server itu kita mau install apa, misalnya web server, mail server, ya itu namanya adalah virtual private server, single server, satu server. Oke, tapi kalau misalnya di cloud, sebenarnya di cloud apapun, ya Anda itu bisa punya satu network atau satu data center sendiri gitu. Jadi Anda punya satu satu cloud, satu network yang terserah Anda mau bikinnya seperti apa. Dan di dalam itu ya Anda juga bisa tentukan Anda mau punya berapa banyak server di dalamnya. Dan juga Anda kalau kita ngomongin network itu biasanya ada subnet-subnet gitu ya. Anda mau bikin berapa subnet pun Anda bisa lakukan seperti itu.
begitu. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau kita mau bikin VPC atau kita mau bikin subnet ya? Oke, oke, kita pilih dulu nih bolpen ya. Oke, jadi gini, kalau misalnya saya bilang biasanya itu saya punya satu network nih di sini ya, begitu ya. Jadi kalau di sini saya punya satu network, ini biasanya nih di perusahaan kita nih, ini namanya saya bilang misalnya LAN lah ya, atau mungkin ini adalah network yang ada di on-prem nih. Oke, ini yang ada di on-prem, ada di on-prem. Oke, ini ada di network on-prem. Nah, biasanya di network on-prem ini kita punya banyak server, kemudian kita ada database dan lain-lain. Nah, biasanya di dalam network on-prem ini kita juga udah punya network ID ya. Let's say misalnya, oke lah, saya punya di sini biasanya network saya 192 gitu ya, 192, 168, kemudian let's say misalnya 10/24 gitu. Jadi semua di dalam network saya itu pakainya 192.168.10/24. Nah, kemudian kalau kita mau bikin di cloud atau di AWS, ini gimana gitu kan? Ya, kalau tadi saya bilang ya di AWS itu kita bisa bikin satu network lagi begitu. Jadi di sini ya. Sebentar. Misalnya di sini saya punya network. Wah, malah jelek ya. Sebentar. Saya undo dulu undo. Waduh, mana nih undunya? Sebentar. Oke, ini 10/24. Malah sibuk ngurusin bolpen ya. Oke, ini saya punya satu network seperti ini. Nah, ini namanya adalah AWS Cloud gitu ya. Kalau kita bilang di sini, saya punya di sini ada AWS Cloud begitu. Nah, di AWS Cloud ini kita bisa bikin network kita sendiri. Ya, namanya itu adalah VPC, satu VPC. Oke, di sini saya punya satu network kita sendiri. Nah, ini namanya adalah VPC. Oke, namanya adalah VPC, Virtual Private Cloud. Nah, biasanya kalau kita ngomongin VPC, ya VPC itu seat-nya itu di dalam satu region. Satu region. Jadi nggak bisa di dalam satu VPC itu ada banyak region tuh nggak bisa. Begitu. Nah, nanti di dalam VPC ini kita punya ada yang namanya subnet. Ya, di dalamnya ini ada namanya subnet. Oke. Nah, ya, VPC itu kita berada di dalam satu region, kemudian biasanya di dalam satu VPC itu kita itu punya atau kita itu berada di dalam satu network ID atau kita berada di dalam satu CIDR gitu ya. Let's say misalnya gini, kalau misalnya saya udah punya di on-prem-nya 192.168.10/24 ya, di dalam VPC ini nggak boleh network ID yang sama gitu. Kalau misalnya kita menggunakan network ID yang sama kan nanti nggak bisa di routing begitu. Oke. Kita bikin di CID area, misalnya nih saya bilang networknya berapa ya? Misalnya saya bilang oke lah, saya bilang misalnya network saya itu besarnya adalah 10.10.00/16 begitu. Jadi saya bisa bilang oke CIDR saya atau network besar saya itu adalah 10.10.0/16. Nah, jadi terus kalau dari PC ini bagaimana? Apakah kita bisa langsung jalanin atau kita bisa langsung apa namanya? Kita bisa langsung taruh EC2 kita nggak bisa begitu. Jadi kalau misalnya kita udah pasang seperti ini, ya kita itu harus bikin subnetnya dulu nih. Begitu. Jadi di dalam ini kita bisa bikin subnet. Nah, bikin subnetnya ini terserah mau berapa banyak gitu ya, tergantung Anda atur ya. Jadi biasanya kalau saya bisa bilang, oke, kalau misalnya saya mau bilang dua subnet deh, misalnya seperti ini. Oke, saya tukar dulu nih gambar warnanya jadi putih misalnya. Oke, ya di sini saya punya ada dua subnet. Oke, di sini misalnya nih subnet 1 sama di sini ini ada namanya subnet 2. Nah, subnet 1 sama subnet 2 ini dia harus punya network ID sendiri gitu. Network ID-nya bagaimana? Ya network ID-nya itu harus bagian dari CIDR ini gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan, Anda nggak bisa IP-nya 172 atau 6 atau 192 atau 68 gitu. Dia harus jadi bagian dari network besar ya, bagian dari network CIDR ya. Misalnya nih saya bilang, oke, saya mau subnet 1 IP-nya saya adalah 10 1
titik ya, .0/24 begitu. Nah, kalau 24 ini kan berarti bagian dari /16 kan. Kemudian yang kedua ini saya punya 10.20/24 ya. Oh, ini 4-nya jelek ya. Ini 4 ya, jangan bukan 9 ya. Oke, ini 4. Oke. Nah, begitu. Jadi kita bisa bilang subnet 1 itu adalah 10.10.10/24, kemudian subnet 2 itu adalah 10.10/20/24 begitu. Jadi dengan seperti ini saya punya dua subnet, ini subnet 1, kemudian ini subnet 2, dan masing-masing itu jadi punya range-nya sendiri-sendiri gitu. Oke. Nah, terus apalagi nih yang perlu di-notice atau apalagi yang perlu diingat? Nah, biasanya kalau misalnya kita ngomongin subnetting, ya subnetting itu kita nggak boleh terlalu kecil, karena kalau misalnya terlalu kecil, subnet ini nggak bisa dirubah lagi. Jadi misalnya kalau misalnya Anda bikin subnet terus Anda potong-potong-potong jadi kecil gitu ya. Jadi kan biasa kalau kita ngomongin network biasanya kita potong-potong tuh, nggak tahu dipotong-potong jadi berapa lah, jadi kecil-kecil gitu kan. Nah, itu jangan terlalu kecil karena kalau di sini kalau subnetnya itu sudah di-define itu nggak bisa diganti lagi begitu. Dan juga yang perlu di-notice juga adalah kalau di dalam subnet yang ada di AWS itu yang di reduce itu ada 5 begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini basicnya dari IP atau dari network ya, biasanya kan kita demennya itu kalau misalnya kita punya satu network, sebentar saya kecilin dulu. Oke, biasanya itu kalau kita punya network itu biasanya kita gini, di dalam satu network gitu kan, satu network. Oke, Anda itu biasanya dia akan di minus 2 IP ya, dikurangin 2 IP. Jadi IP yang pertama itu IP yang 0 biasanya. Ini kan network ID, ya Anda kurangin ini namanya adalah network ID. Network ID kan Anda nggak boleh pakai. Kemudian kalau misalnya yang terakhir itu ini last gitu kan, kalau 111 semua biasanya kalau mau gampang itu ini biasanya 255 gitu kan, ini juga nggak boleh dipakai biasanya. Ini adalah broadcast ID. Gitu kan, jadi di dalam satu network atau di dalam satu subnet, biasanya kita kurangin 2. Jadi kalau kita ngomongin 256 itu dikurang 2, 254. Nah, itu standar IP versi 4 tuh biasanya kita ngomonginnya seperti itu. Tapi kalau di AWS itu ada tambahannya. Jadi bukan cuma 2 IP ini aja yang di reserve atau yang dipakai, tapi di sini juga ada ini IP yang pertama, kedua, sama ketiga begitu. Jadi IP yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga. Jadi ada 5 IP begitu. Jadi uh, yang pertama itu untuk namanya untuk router. Oke, ini untuk router. Ini untuk router. Ini reserve untuk DNS. Kemudian ini untuk future use. Begitu. Jadi kalau kita ngomongin subnet, ya subnetnya itu bukan cuma dikurangin 2, tapi kalau di dalam VPC, subnet itu yang di reserve itu ada 5 begitu. 0 yang 0 yang terakhir dan 1 2 3 begitu. Jadi itu yang mesti diingat juga ya. Ya, kita balikin lagi di sini. Oke, jadi kalau tadi kita udah punya VPC, nah biasanya di dalam VPC ini kita juga punya yang namanya routing table begitu ya. Ini otomatis seperti ini, nanti kita juga bisa coba juga sih. Jadi ini otomatis seperti ini. Oke. Ya, otomatis seperti ini. Jadi kalau di dalam sini, kalau misalnya kita punya satu server di dalam sini. Oke, kita punya satu server di dalam sini. Oke, ini ya. Nah, kalau kita punya satu server di dalam sini, ini otomatis IP-nya ikutin di subnet pertama. Dia pasti IP-nya adalah 10.10, 1.1 misalnya, bukan 1.1, 1.5, 1.10, 1.20 misalnya seperti itu. Dia akan ikutin network ya, karena kan otomatis dia akan di-assign IP-nya. Tapi kalau misalnya kita bilang bikin yang ada di sini, dia akan otomatis dia akan IP-nya adalah 10.10.2 sekian. Begitu sesuai dengan network ya. Jadi dengan seperti ini kita udah punya VPC, kemudian kita udah punya subnet ya, begitu. Nah, biasanya kalau kita ngomongin tentang network seperti ini, ya pasti kita juga ngomongin tentang routing table. Terus bagaimana cara kita koneksi ke internet. Nah, di masing-masing subnet,
Di masing-masing subnet itu pasti punya yang namanya routing table, begitu ya. Oke, di sini pasti ada routing table ya. Ada route table ya. Aduh, ini mouse-nya tarik-tarik ya. Oke, di situ ada routing table ya. Ya, di sini juga ada routing table ya. Jadi masing-masing itu punya routing table. Oke, jadi masing-masing punya routing table. Nah, ini by default gitu ya. Kalau kita nggak apa-apain, mereka itu bisa yang namanya bisa ada subnetnya di sini. Bentar. Ya, jadi kalau untuk routing table-nya itu otomatis kalau kita di dalam satu subnet ini, di dalam subnet yang berbeda ini, mereka ini bisa otomatis langsung terkoneksi. Begitu. Jadi Anda nggak usah apa-apain, Anda nggak usah urusin routing ya. Dia by default tuh mereka udah bisa routing nih. Dari atas ke bawah ini langsung bisa routing tanpa Anda harus setting apa-apa. Begitu. Jadi dihitungnya adalah directly connected gitu ya. Directly connected ya dia bisa langsung connect dan dia bisa langsung terkoneksi. Nah, kemudian apalagi yang kita perlu tahu kalau misalnya kita ngurusin si VPC ini. Jadi ada yang cukup menarik. Oke, saya ganti bolpen. Kayaknya saya sedang ganti-ganti bolpen ya. Oke. Ya, jadi itu tadi setelah kita udah setting VPC-nya. Nah, tapi di VPC ini orang-orang ini nggak bisa internetan nih. Nah, kalau kita mau pasang internet ya, atau supaya mereka bisa internet, di sini itu kita perlu pasang yang namanya adalah internet gateway gitu. Ini kita pasang namanya internet gateway. Oke, tapi internet gateway itu cuma ada satu. Internet gateway itu nggak bisa. Oh, misalnya saya bilang, oh internetnya lambat nih. Saya mau pakai internet gateway-nya 2 atau 3 atau 4, nggak bisa. Internet gateway itu cuma satu doang, dan itu ditempelnya di VPC-nya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, di sini ada VPC-nya. Oke, jadi internet gateway ini yang nanti akan menghubungkan dia ke internet gitu. Oke, internet gateway seperti ini. Nah, terus kalau kita udah set internet gateway-nya, terus bagaimana lagi, Pak? Gitu kan. Ya, kita harus set routing table ya. Kita harus set routing table ya. Jadi kalau tadi di sini udah default route, tapi dia tuh nggak punya route untuk ke internet. Begitu. Jadi nanti kita harus bikin routing table, tapi khususnya itu adalah routing table untuk yang di pertama. Misalnya saya bilang ini adalah public gitu ya. Jadi saya mau punya server-server saya itu ditaruhnya di atas nih. Saya mau taruhnya di mana di subnet yang pertama begitu. Jadi kita harus set di bagian private ya, di bagian public ya, sorry. Oke, jadi di bagian public-nya ini, gini ya, ini kita set routing table ya. Ya, routing table-nya itu seperti apa sih? Ya, routing table-nya sama seperti default route. Jadi kalau kita belajar default route kan, ya kita akan belajar 0000 itu route-nya kemana? Ya, route-nya ke internet gateway. Jadi kalau kita udah belajar network, kita ada yang namanya default route, ya kita akan bilang semuanya kalau Anda nggak tahu, ya Anda lemparnya ke internet gateway. Nah, dengan seperti ini, otomatis kita akan punya subnet public gitu, di mana mereka bisa connect ke internet. Gitu, mereka bisa connect ke internet, dan dari internet juga bisa masuk ke dalam mereka. Jadi server-server yang ada di subnet 1 ini, otomatis dia akan bisa terpublish selama mereka punya public IP begitu. Menarik ya. Jadi kita buat seperti ini. Terus kalau yang private subnet bagaimana? Ya private subnet itu kita nggak bisa ke internet begitu, karena memang tujuan mereka itu nggak buat di internet atau tidak buat dipublish ke internet. Contohnya apa sih? Jadi contohnya adalah kalau di public subnet itu biasanya adalah web server ya. Nah, kalau kita punya web server ya mau nggak mau kita pasti akan taruhnya itu di public subnet begitu, supaya kita itu bisa ke internet, kita bisa di route ke internet begitu. Tapi kalau misalnya kita punya database, ya database itu kita nggak taruh di situ, tapi database itu kita taruhnya di bagian private supaya lebih aman kalau misalnya Anda ke hack dan lain-lain, ya dia nggak ke hack, ceritanya kurang lebih lah seperti itu. Oke, tapi for some reason kadang-kadang itu Anda juga butuh internet juga nih. Maksudnya apa nih? Jadi gini, kalau misalnya saya punya di sini nih, terus saya mau update misalnya. Nah, kalau mau update kan nggak bisa dong kalau nggak ada internet ya kan. Nah, di sini kalau kita mau connect itu bisa pakai yang namanya NAT gitu ya. Kita bisa pakai di sini ada yang namanya NAT. Oke, kalau yang direkomend itu namanya adalah NAT Gateway.
Oke, yang direkomend itu namanya NAT Gateway, tapi kalau zaman dulu itu juga ada yang namanya NAT Instance. Nah, apa bedanya nih NAT Gateway sama NAT Instance? Ya, NAT Gateway itu managed service by AWS gitu ya. Jadi Anda nggak perlu setting-setting apa-apa, Anda cuma create aja. Once Anda create, ya udah, dia udah jadi gitu. Oke, sementara kalau yang namanya NAT Instance itu bentuknya server. Jadi bentuknya EC2, kemudian Anda setting supaya mereka bisa lakukan NAT. Nah, jadi kalau misalnya ada di dalam private subnet, mereka ini mau keluar ke internet, ya mereka lewat NAT ini gitu ya. Dan dari NAT ini dia akan di NAT, kemudian dia baru keluar seperti ini. Jadi mereka butuh yang namanya NAT gateway atau mereka butuh yang namanya NAT instance begitu. Tapi kalau di accountnya AWS Educate itu kita nggak bisa pakai si NAT gateway ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini untuk konsep aja, cara belajarnya ketika kita mau deploy yang benar-benar ada berapa tuh yang benar-benar benar jadi ada 3 ya benar ya itu ya harusnya seperti ini tapi itu memungkinkan oke ya ini ya basic teori ini yang namanya adalah VPC Virtual Private Cloud yang ada di AWS jadi apakah mungkin kita bikin subnet kita bisa bikin network sendiri ya memungkinkan ya caranya seperti ini gitu Oke, dan yang pastinya ya network ini perlu didesain dulu gitu ya, jadi nggak bisa asal-asalan karena dia itu nggak boleh sama dengan yang ada di on-prem. Nanti kalau misalnya Anda sama dengan di on-prem, nanti tuh Anda nggak bisa terkoneksi. Jadi network Anda dengan network yang ada di on-prem tuh nggak bisa connect. Sementara kadang-kadang mungkin Anda perlu connect gitu ya. Let's say misalnya database-nya itu ada di on-prem, kemudian web server-nya itu ada di cloud. Nah, itu nggak bisa connect kalau misalnya Anda pakai network yang sama. Tapi dengan kita punya network yang berbeda, ini bisa dikonekin. Gitu. Jadi kurang lebih dari sini, di sini kita bisa konekin ke kemana? Ke VPC-nya, gitu ya. Jadi yang dikonekin itu adalah ke VPC-nya, bukan ke subnet-nya, begitu. Oke, jadi ini adalah teorinya untuk melakukan VPC. Oke, sekarang kita coba untuk prakteknya ya. Oke, ini untuk praktek ya. Kita masuk ke AWS Management Console. Sama tadi kita udah siapin. Di sini kita ketik aja namanya adalah VPC. Begitu. Oke. Nah, nanti kalau kita mau bikin VPC, itu kita bisa dengan 2 cara. Kita bisa menggunakan wizard, gitu ya. Kalau kita menggunakan wizard, ini enak. Jadi tinggal ditanya aja, Anda mau bikinnya kayak gimana sih? Misalnya seperti ini, VPC dengan single public IP subnet. Atau Anda mau bikin yang 2 nih, misalnya saya bikin pakai VPC public subnet sama private subnet. Nah, kalau tadi saya gambarnya dari atas ke bawah, dia gambarnya dari kiri ke kanan ya, sama aja. Oke, atau kalau misalnya Anda nggak mau pakai ini, ya berarti Anda create sendiri, seperti yang tadi saya contohin. Oke, kita coba bikin sendiri ya. Saya coba nih pakai Your VPC di sebelah kiri. Oke, dari sini Your VPC, kita bisa create VPC. Gitu, saya bisa create VPC. Oke, create VPC, saya mau bikin VPC saya, misalnya saya bilang VPC, salah. Nah, misalnya kayak gini ya, Sifurin VPC, gitu. Kemudian dari Sifurin VPC ini, dia akan tanya nih, si IDR blocknya itu berapa? Berapa sih network besar yang Anda mau pakai untuk network VPC Anda? Ya, network VPC adalah 10, 10, 0, 0/16 tadi saya bilang, kalau ikutin contohnya. Oke, udah gitu, oke, sudah. Oke, kalau udah Anda create aja VPC-nya. Nah, Anda lihat ketika Anda create VPC, ya dia udah ada nih namanya Sifurin VPC. Begitu. Oke, si IDR-nya sekian. Nah, setelah Anda udah punya VPC ya, kayak tadi kita mau bikin subnet ya. Oke, kita mau bikin subnet ya. Ini juga udah ada beberapa subnet ya. Oke, saya create subnet aja. Oke, misalnya saya bilang Sifurin public. Oke, Sifurin public, kita akan tanya VPC-nya berapa? VPC-nya ini di mana nih? Oh, ini saya mau masuk ke Sifurin VPC. Oke. Kemudian kalau di di subnet itu kita bisa pilih availability zones-nya. Jadi availability zones ini di cover-nya di bagian di bagian global infrastructure. Jadi ada region, di dalam region itu ada yang namanya availability zones gitu.
Oke, availability zones itu isi adalah cluster of data center. Jadi misalnya saya bilang, oke, kalau Anda nggak mau, ya terserah dia pilihnya. Tapi kalau nggak, Anda bisa pilih nih, Anda mau taruhnya di A, atau di B, atau di C, atau di D, atau di F. Begitu, karena di sini ada 6 ya. Oke, jadi saya pilih, oke lah, misalnya saya pilihnya di A. Begitu. Oke, ini CIDR-nya sekian. Kira-kira untuk subnet ini CIDR-nya berapa? Oke, kita bilang 10, 10, 10/24. Misalnya seperti itu. Oke, kalau misalnya seperti ini, saya tinggal create. Ini adalah si foreign public. Saya copy dulu. Oke, create. Oke, udah dibikin ya. Ini si foreign public. Ini ya, ada si foreign public. Ya, si foreign public. Di sini 10.10/24. Oke, kemudian kayak tadi saya bilang lagi, saya punya si foreign private. Oke, si foreign private. Kemudian masuknya VPC si foreign. Availability zones-nya, ya saya mau yang A juga. Sebenarnya mau A, mau B juga boleh. Kemudian CIDR bulatnya 10.10/20/24. Jadi sama kayak yang tadi saya udah gambarin, ada 10.10 sama 10.20. Begitu. Oke, nah dengan seperti ini kita punya dua VPC gitu ya, sama seperti ini ya. Kita punya dua VPC, kemudian ada 10.10 sama 10.20 begitu. Oke, di sini kita bisa lihat nih, ini 10.10 dan 10.20. Jadi kalau digambarin bentuknya seperti itu. Nah, ini tadi kita mau lihat route tables ya. Ini kita mau lihat route tables ya. Route tables ya ini kita harus lihat di si foreign. Nah, nih, kok nggak lihat? Sebentar. Oke, kita bisa lihat route tables ya. Jadi di sini ada route table ya, gitu ya. Kita bisa lihat ini route table ya. Oke, ini route table-nya yang public kalau nggak salah. Anda bisa lihat route table yang public. Ini saya bisa tulis aja nih, route si foreign public. Oke, route si foreign public. Oke, nah kalau kita bisa lihat di sini di bagian route ya, di bagian route ya. Route-nya ini dia akan lokal gitu. Jadi di dalam kalau misalnya kita punya beberapa subnet, mereka itu bisa di route di antar subnet ya. Karena mereka di dalam network yang sama, dia IP-nya adalah 10.10.0/16 begitu. 10.10.0/16. Oke, ini kayaknya ya gitu ya. Jadi ini mereka punya satu routing table, bukan untuk public aja, ini kayaknya buat dua-duanya itu 10.10/16. Nah, ini artinya adalah sesama subnet di sini, subnet 1 dan subnet 2, kalau kita punya EC2, ya mereka bisa saling ngomong, mereka bisa saling ping lah, istilahnya seperti itu. Oke? Ya, kemudian terus saya perlu buat apa lagi? Sebentar. Oke, saya punya route-nya. Oke, tadi saya bilang saya perlu namanya internet gateway gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau keluar, Anda pakai yang namanya internet gateway. Di sini ada nih, ada internet gateway, Anda klik. Nah, di sini kalau Anda nggak punya internet gateway, dia nggak bisa keluar, nggak bisa ke internet. Anda bisa create internet gateway-nya. Misalnya saya bilang di sini IG si foreign. Gitu ya, internet gateway si foreign. Oke, saya create. Nah, nanti dia pasti akan, walaupun dia udah create nih, tapi dia belum diimplement atau dia belum ditaruh nih, sifatnya dia detach, gitu. Nah, kalau Anda mau bikin dia supaya connect, ya Anda harus klik dulu ini, gitu ya, Anda klik, kemudian di sini saya bisa attach to VPC. Saya mau taruhnya internet gateway-nya di mana? Ya, dia pasti akan kasih tahu yang belum ada adalah si foreign VPC. Oke, saya attach internet gateway-nya. Begitu. Jadi dengan seperti ini, si foreign itu sudah ada internet gateway-nya. Jadi kayak gini. Saya udah punya seperti ini, terus di sini udah ada internet gateway-nya. Begitu. Oke. Nah, tadi kalau misalnya saya bilang, ya ini belum ada routing ya, kita harus bikin routing ke internetnya nih. Kita harus bikin routing ke internetnya untuk si server yang ini. Gitu. Oke. Gimana caranya? Aduh, salah ya. Caranya di sini. Jadi kita bilang di bagian route tables gitu ya. Di route tables ini saya bikin lagi route table ya. Oke, saya create route table yang baru. Misalnya saya bilang ini adalah route table untuk route to internet. Misalnya seperti itu ya.
route internet, kemudian saya taruhnya route table ini untuknya di Sifurin VPC, saya create. Nah, route ke internet ini isinya apa sih? Ya, kita harus bilang nih tadi, route to internet ini ya, ini route to internet. Nah, route to internet ini saya bilang nih, oke, ini untuk saya edit routes ya, gitu ya, saya akan tambahin nih. Saya tambahin route-nya, oh kalau misalnya Anda mau ke internet, kalau Anda mau kemanapun, gitu ya, ya Anda harus lewat internet gateway. Internet gateway-nya yang mana? Ya internet gateway cuma ada itu doang, begitu. Safe route ya. Begitu. Jadi dengan seperti ini kita punya routing table yang lain. Kalau saya bilang 10.10.0 itu ke lokal, Anda nggak usah kemana-mana, langsung di dalam aja bisa langsung ngeping. Tapi kalau Anda mau ke internet, Anda taruhnya, Anda lemparnya ke internet gateway. Begitu. Tapi ini bukan di set ya di route-nya si Furen ya, karena route-nya si Furen ini kan global nih, ini untuk 2 subnet. Kalau Anda punya 10 subnet ya 10-10-nya pakai yang ini gitu. Nah, tapi kalau kita pakai yang ini, kita udah pisahin. Ini yang mana sih orang yang boleh ke internet begitu. Nah, jadi kita udah bikin route-nya, kemudian kita bikin subnet association-nya. Ini yang mau pakai routing table ini yang mana? Ya kita bisa edit subnet ya. Oke, yang boleh pakai itu adalah yang public, misalnya seperti ini. Saya create di sini, diklik di public, saya save. Begitu. Jadi dengan seperti ini, ya ini sama seperti gambar yang tadi saya create, saya gambar gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, tadi kita bikin VPC-nya, kita bikin subnet-nya, kemudian kita taruh internet gateway-nya. Setelah kita taruh internet gateway-nya, ya kita bikin routing-nya. Routing 00 itu ke internet gateway, kemudian kita implement ke sini. Begitu. Oke, jadi dengan seperti ini, ya harusnya ketika kita punya satu server, ya servernya itu sudah bisa akses ke internet. Oke, ya kita coba nih satu lagi ya. Oke, kita mau coba ini bener atau enggak. Oke, kita mau coba ini bener atau enggak. Ya, kita bisa bikin satu server. Ya, kita bisa bikin 2 server lah. Oke, sebentar ya. Oke, saya ada Linux nih, belum dimatiin, mesti dimatiin dulu. Oke, saya mau launch instance, gitu ya. Oke, saya akan launch instance-nya ada 2 instance, ya, pakai Amazon Linux saja. Oke, seperti ini. Saya next. Nah, nanti di sini, di bagian nomor 3, kalau tadi itu kan kita pakai VPC default. Oh ya, jadi satu lagi, ya, kalau misalnya Anda bilang, dari kemarin-kemarin kayaknya saya nggak pernah bikin VPC deh. Kok bisa nyala sih? Ya, jadi kalau misalnya Anda nggak bikin VPC, ya itu juga bisa nyala. Jadi by default gitu ya, kalau Anda nggak apa-apain, by default itu sudah ada VPC-nya. Ada namanya VPC default. Nah, VPC default itu network ID-nya itu adalah 172.31 sekian-sekian slash 16 kalau nggak salah. Oke, jadi by default kalau Anda nggak apa-apain, ya kita pakainya adalah VPC default. Oke, kalau enggak, ya berarti kita bisa pilih nih, kita mau pakai VPC yang mana? Oh, ya udah, kita pakai Sifurin VPC. Ini yang baru saja kita create ya, Sifurin VPC. Nanti ada ditanya, oke, server ini mau ditaruhnya di subnet yang mana nih? Karena Sifurin ini kan ada 2 subnet kan, ada 2 kotak nih. Anda yang public gitu kan, atau di sini juga ada yang private. Anda mau taruh di mana nih servernya? Oke, saya mau taruh di public dulu deh. Begitu. Oke, kemudian auto assign public IP-nya saya enable. Oke, saya enable, yang lain-lain ya sudahlah, oke. Oke, storage-nya default aja 8 GB, tag-nya saya nggak pakai, kemudian security group-nya saya pilih yang sudah ada aja. Nggak ada ya? Oh, nggak ada, saya nggak pernah bikin berarti. Oke, saya add misalnya di sini ada HTTP, misalnya kayak gitu. Oke, saya review and launch, saya launch, kemudian pair-nya 1, 2, 3, 4, 5, atau saya punya pair yang lain ya, Linux Debian mungkin. Dah, gitu. Oke, jadi dengan seperti ini kita akan create satu server. Oke, ini saya kasih nama dulu biar nggak bingung. Ini Sifu Rain Public. Oke, nah sebenarnya perlu satu lagi kan? Anda perlu satu lagi, kita bikin yang sama. Gitu ya, saya pakai program Next Generation ya, next. Ini sama, Sifu Rain VPC, tapi kali ini saya bikinnya yang private. Begitu, saya pilih yang private, kemudian auto assign public IP, saya nggak ada public IP-nya karena dia kan adanya di private. Kemudian saya tag security group, security groupnya pilih yang sama aja tadi kita udah bikin.
Oke, saya review and launch, saya launch, kemudian di sini saya pakai key-nya Linux Debian, acknowledge, dan oke. Oke, oke, kalau udah di sini saya bilang namanya adalah Sifurin private. Oke, dah. Gitu ya. Jadi kita udah punya dua nih, ada si foreign private sama si foreign public. Jadi yang satu ditaruhnya di public, yang satu taruhnya di private, begitu. Oke. Nah, di sini kalau kita bilang si foreign public gitu ya, kita bisa coba lihat nih di sini si foreign public. Di sini ada IP public ya, karena tadi kita suruh dia pakai IP public. Kemudian di sini ada IP private ya. Begitu IP private-nya kalau Anda lihat di sini adalah 10.10.1.23 begitu. Jadi kalau Anda ingat tadi gambarnya, ya gambar kita itu di sini adalah IP-nya adalah 10.10.1 gitu kan. 10.10.1 berapa gitu belakangnya. Itu artinya dia ditaruhnya di private ini begitu. Kemudian yang satu lagi, berarti kita mau lihat yang satu lagi nih yang private. Yang private tuh harusnya adalah dia adanya di 10.10.2 gitu ya. Harusnya di sini adanya 10.10.2 219 begitu. Jadi sama seperti di sini, ya IP-nya adalah 10.10.2 sekian begitu. Jadi ada 10.1 sama 10.2, ya mereka berada di dua network yang berbeda begitu. Nah, kalau yang di atas ini dia harusnya bisa ke internet karena tadi saya udah pakai yang ini. Ya proof of concept-nya bagaimana? Ya harusnya Anda masuk ke sini, Anda ping aja gitu kan bisa. Atau kalau Anda punya web server, Anda dari luar masuk ke sini juga bisa. Sementara kalau yang di sini, dia nggak ada default route ke internet gateway, ya harusnya nggak bisa. Oke? Ya mungkin seperti itu aja untuk sharing dari saya. Ya ini adalah basic VPC. Ya masih ada banyak komponen-komponen lainnya, tapi ini adalah pengetahuan dasar tentang jaringan atau networking yang ada di AWS Cloud. Oke, demikian aja untuk video hari ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, thank you. Bye-bye.